Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran prakarya kelas 9 semester 2. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kali ini adalah pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan baku perikanan dan peternakan menjadi makanan. KD.4 menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan penguasaan bahan bak hasil samping dan pengolahan hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan, ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Untuk materi pokok kali ini mencakup pengertian, jenis dan manfaat, teknik pengolahan makanan dari setengah jadi bahan baku perikanan dan peternakan, tahap pembuatan makanan dari bahan setengah jadi bahan baku hasil perikanan dan peternakan. 1. Pengertian. Apa itu bahan pangan setengah jadi? Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang sangat padat. Karena pengolahan bahan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku seperti bakso, sosis, nugget, atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, telur, asin, dan abon. Dengan demikian dapat digunakan kapan saja. Kedua, jenis dan manfaat. A. Bakso ikan. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Diramu dengan tepung tapioka dan racikan bumbu istimewa masing-masing mempunyai rasa khas yang menggugah selera. Sangat berbeda dengan bakso daging. Bakso ikan memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Bakso ikan sangat nikmat dimasak dengan cara direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat. Di musim hujan atau cuaca dingin, bakso ikan adalah teman setia yang menghangatkan. B. Dendeng cumi. Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran daging cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain kemudian dikeringkan. Selain rasanya yang gurih dan lezat, dendeng cumi-cumi juga merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi serta memiliki kelebihan yaitu masa simpannya lebih lama. C. Terasi udang. Terasi udang atau disebut juga belacan termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi adalah udang rebon atau udang yang berukuran kecil. Terasi berbentuk seperti pasta atau adonan dan berwarna hitam kecoklatan. Kadang diberi bahan pewarna merah sehingga ada yang berwarna kemerahan. Udang rebon yang telah direbus lalu digiling dan ditambahkan garam, kemudian difermentasi atau diragikan. Lalu dijemur agar kadar air menjadi rendah. Kemudian digiling kembali hingga dapat dibentuk menjadi bentuk-bentuk umum terasi. Produk ini memiliki bau yang sangat tajam. Biasanya terasi digunakan untuk membuat sambal. Dapat juga digunakan untuk membuat kerupuk terasi atau sebagai bumbu atau bahan penyedap masakan dalam berbagai resep masakan di Indonesia. D. Tepung rumput laut. Salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung, kolagenan rumput laut akan sangat bermanfaat di samping lebih praktis dalam penggunaan dan penyajiannya juga memudahkan dalam hal pengemasan dan pengangkutan. Tepung kolagenan rumput laut ini sangat besar peranannya terutama sebagai stabilisator
atau pengatur keseimbangan, thickener, bahan pengental, gelling agent, pembentuk gel, pengemulsi, dan lain-lain. Sifat ini banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya. Telur asin. Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan. Diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, mesti tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain seperti telur bebek. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telur asin biasanya memiliki ciri khas cangkang telur berwarna hijau kebiru-biruan. Telur asin yang dinilai berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan kering, yaitu jika digigit tidak mengeluarkan cairan, tidak menimbulkan bau amis, dan rasa asin tidak menyengat, tekstur berminyak. Dendeng daging. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas. Dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis dan tidak perlu disimpan di lemari es. Dendeng adalah contoh makanan yang diawetkan. Dendeng termasuk makanan yang berbentuk lempengan yang dibuat dengan cara pengeringan. Bumbu-bumbu yang digunakan dalam pembuatan dendeng adalah garam dapur, gula merah, dan rempah-rempah. Garam dapur merupakan bahan pemberi cita rasa dan pengawet pada makanan karena dapat menghambat pertumbuhan jasad lenik. Kornet. Kornet daging berbentuk gilingan bagi daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Dengan diproses menjadi kornet, masalah penyimpanan daging sapi segar dapat diatasi. Agar awet, daging sapi segar memang harus disimpan pada suhu dingin atau suhu beku. Akibatnya menjadi tidak praktis apabila akan digunakan. Sedangkan daging sapi segar yang telah diproses menjadi kornet kemudian dikalengkan dan disimpan pada suhu kamar sekitar 2 tahun. Daging kornet dapat dihidangkan sebagai campuran perkedel, tahu dadar, mie rebus, pengisi roti, serta makanan lain. Terakhir, keju. Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau, maupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai cara. Produk keju banyak variasinya, tergantung dari jenis susu, metode pengentalan, dan proses pembuatannya. Produk bahan pangan setengah jadi dari susu lainnya adalah susu bubuk dan yogurt. 3. Teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Penggilingan. Daging ikan digiling, daging ikan, daging sapi, dan unggas yang sudah dicuci kemudian dimasukkan ke dalam grinder untuk digiling sehingga berbentuk pasta. Pada saat penggilingan harus diberikan garam secukupnya. Garam diberikan pada awal penggilingan berguna untuk meningkatkan kelekatan pasta. Jika dilakukan pada akhir penggilingan, sifat kelekatan pasta akan menurun. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan pengadonan, penambahan bahan baku lainnya seperti tepung tapioka dan telur yang berguna untuk menjaga kualitas kekenyalan. Adonan dimasukkan bumbu berupa garam, gula, dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kemudian dilakukan pencetakan. Pemanggangan. Daging ikan, daging sapi, dan unggas dapat langsung dipanggang untuk dijadikan stik. Daging yang dipanggang sebaiknya daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang. Ikan dipanggang dalam oven. Caranya, panggang ikan dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit atau hingga kulit pelapisnya kuning keemasan. Lama pemanggangan tergantung pada ketebalan filet. Menggoreng. Gunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup banyak hingga seluruh bagian ikan terendam minyak. Pastikan minyak telah panas agar kulit pelapis ikan menjadi renyah. Gunakan api sedang, lalu goreng ikan dengan wajan anti lengket. Ikan cukup dibalik sekali saja sehingga tidak mudah hancur. Tapi ingat, teknik ini tidak bisa digunakan saat Anda menggoreng ikan untuk utuh dan hanya bisa digunakan pada filet ikan dan unggas. 4. Tahap pembuatan makanan dari bahan setengah jadi, bahan baku hasil perikanan dan peternakan.
Nah, untuk kali ini kita membuat dendeng sapi sambal ijo. 1. Identifikasi kebutuhan. Dendeng daging sapi adalah salah satu makanan yang cukup digemari oleh masyarakat. Bahan dendeng daging sapi telah banyak dijual dalam bentuk kemasan di pusat oleh-oleh atau pasar swalayan. Ide gagasan membuat dendeng sapi sambal ijo dengan kreasi kalian masing-masing. A. Bahan dan alat. Bahannya dendeng daging sapi, bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai hijau keriting, gula merah, dan garam secukupnya, serta minyak untuk menumis. Alatnya kuali atau penggorengan, sutil, selokan, ulekan, dan spatula. Proses pembuatannya, panaskan minyak dalam wajan, kemudian setelah panas, goreng dendeng sapi hingga matang, angkat dan tiriskan. Untuk sambal ijonya, haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau keriting. Terus kemudian tumis sambal ijo yang telah dihaluskan hingga harum baunya, tambahkan garam dan gula secukupnya. Masukkan dendeng sapi yang sudah digoreng ke dalam tumisan sambal ijo, aduk rata. Dendeng sapi sambal ijo siap disajikan. Penyajiannya, menyajikan dendeng sapi sambal ijo menggunakan piring dan nikmat disantap dengan nasi hangat. Jika suka dapat ditambahkan lalapan seperti mentimun, daun selada, daun kemangi, atau tomat sesuai selera, akan menambah nilai gizinya. Terima kasih, selamat bertemu kembali di pertemuan prakarya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.